Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Shadaqallahu maulanal azim. Jemaah Jumat yang berbahagia, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam. Nikmat yang terbesar yang Allah karuniakan kepada hambanya, semoga kita selalu berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan marilah kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi suri tauladan bagi kita semua, yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, makna hijrah berakar dari bahasa Arab, yaitu hajaro, yang berarti berpindah. Secara khusus, pengertian hijrah didefinisikan sebagai perpindahan Nabi Muhammad SAW bersama sebagian pengikutnya dari Mekah ke Madinah untuk menyelamatkan diri dan sebagainya dari tekanan kaum kafir Quraisy. Hijrah menurut syariah itu ada 3 macam, yakni pertama, hijrah dari meninggalkan semua perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana disebutkan dalam hadis, wal muhajiru man hajaro ma nahallahu anhu, rawahul Bukhari. Orang yang berhijrah itu adalah orang yang berhijrah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap orang yang mengaku beragama Islam. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang berhijrah itu ialah orang yang meninggalkan segala apa yang Allah telah melarang dirinya. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari. Yang kedua, hijrah atau mengasingkan diri dari pergaulan orang-orang musyrik atau kafir yang memfitnah pemeluk agama Islam. Oleh karena itu, apabila umat Islam tidak dapat mengerjakan perintah dan menjauhi larangan di suatu tempat karena disebabkan oleh adanya fitnah yang diperbuat orang-orang kafir atau musyrik, wajiblah baginya untuk mengasingkan diri ke daerah lain. Yang ketiga, hijrah atau berpindah dari daerah orang kafir atau musyrik ke daerah orang muslim. Seperti hijrah Nabi Muhammad SAW dan kaum muslimin dari Mekah ke Madinah. Hijrah ini wajib dikerjakan oleh setiap muslim jika tidak kuasa membongkar atau memusnahkan keadaan
dan perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di daerah tersebut. Arti hijrah kedua dan ketiga didasari dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya Allah akan memberikan pengganti yang lebih baik. Hadis riwayat Ahmad. Dalam memasuki tahun baru Hijriah ini, mendorong kita pada semangat perubahan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan sesuatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd. Ayat di atas merupakan sebuah petunjuk yang sangat jelas dari Allah Subhanahu wa taala bahwa sesuatu perubahan yang harus dimulai dari diri kita sendiri. Tentunya perubahan yang dimaksud adalah perubahan menuju arah kebaikan, bukan malah sebaliknya, perubahan ke arah keburukan. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, kiat-kiat untuk berhijrah. Pertama, niat yang ikhlas. Hijrah bukan karena tendensi dunia atau kepentingan dunia, tetapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang akan mendapatkan sesuai dengan apa yang diniatkan dan sesuai dengan niat hijrahnya. Karena yang namanya hati sering berubah-ubah dan mudah berubah niatnya. Niat dan ikhlas adalah perkara yang berat untuk dijaga agar istiqomah dan sangat membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, segera mencari lingkungan yang baik dan sahabat yang soleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu taqullah wa kunu ma'as shadiqin." Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar, jujur. Quran Surah At-Taubah. Ketiga, menguatkan pondasi dasar tauhid. Syahadat adalah dasar dalam agama. Kalimat ini tidak sekedar diucapkan, akan tetapi kalimat ini mengandung makna yang sangat mendalam dan perlu dipelajari lebih mendalam. Yang keempat, mempelajari Al-Quran dan mengamalkannya. Tentu saja karena Al-Quran adalah petunjuk bagi kehidupan di dunia agar selamat di dunia dan akhirat. Sebagaimana seseorang yang hendak pergi ke suatu tempat tentu perlu petunjuk dan arahan berupa peta dan petunjuk jalan semisalnya. Jika tidak menggunakan peta dan tidak ada orang yang memberi petunjuk, tentu akan tersesat dan tidak akan sampai ke tempat tujuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillazina amanu hudaw wa shifa." Al-Quran itu adalah petunjuk dan penawar bagi orang-orang yang beriman. Quran Surah Fussilat. Yang kelima, berusaha tetap terus beramal walaupun sedikit. Ini adalah kuncinya, yaitu tetap beramal sebagai buah ilmu. Amal adalah tujuan kita berilmu, bukan sekedar wawasan saja. Karenanya kita diperintahkan tetap terus beramal meskipun sedikit, dan ini adalah hal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak lupa pula kita selalu berusaha dan berdoa agar kita ikhlas dalam beribadah dan beramal. Ikhlas hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, mari kita tengok diri kita, apakah sudah ada perubahan ke arah yang lebih baik. Tidak ada yang abadi dalam kehidupan selain perubahan. Orang yang tak berubah dari buruk menjadi baik atau dari baik menjadi lebih baik diibaratkan seperti orang yang jatuh ke lubang yang sama dua kali. Orang beriman tidak akan seperti itu. Rasulullah mengatakan dalam hadis yang artinya orang yang beriman tidak akan jatuh ke lubang yang sama dua kali. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pendek kata, hari ini lebih baik dari hari kemarin. Dan hari esok lebih baik daripada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas sami'ul alim.